Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang bentuk keberagaman di Indonesia dan juga cara menghargainya. Ini adalah pelajaran kelas 4 bab 3 Pendidikan Pancasila. Kita langsung aja yuk belajarnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang majemuk? Apa itu bangsa yang majemuk? Jadi bangsa yang majemuk itu setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, hal inilah yang menyebabkan keberagaman. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman di Indonesia ini dibedakan menjadi 3, yaitu keberagaman agama, keberagaman sosial, dan juga keberagaman ekonomi. Kita akan belajar tentang ini, contoh keberagaman di Indonesia. Anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah keberagaman agama. Di Indonesia ini ada beberapa macam agama yang dianut oleh warga Indonesia. Agama di Indonesia itu diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Selanjutnya adalah keberagaman sosial. Nah, di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman sosial. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Anak-anak di Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa dan memiliki suku bangsa terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit coklat, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, dan masih banyak lagi. Keragaman sosial yang kedua adalah keberagaman bahasa daerah. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini tuh ada banyak sekali bahasa yang dipakai oleh setiap orang di Indonesia. Nah, bahasa daerah di Indonesia itu berjumlah 718 bahasa. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas bahasanya masing-masing dan kita harus menghargainya. Keberagaman sosial yang ketiga adalah rumah adat. Anak-anak, rumah adat itu adalah contoh hasil pemikiran para leluhur dan mengandung nilai-nilai kebudayaan daerah. Nah, bangunan rumah adat ini setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam dan tradisi daerah. Jadi di Indonesia itu ada banyak juga rumah adatnya. Anak-anak pasti sudah pernah lihat. Nah, pada gambar di samping ini juga sudah ada contoh rumah adat. Selanjutnya adalah keberagaman sosial, yaitu pakaian adat. Nah, anak-anak, banyaknya suku dan provinsi itu menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali pakaian adat. Nah, pakaian adat ini memiliki ciri khusus baik dalam pembuatan dan cara menggunakannya. Nah, anak-anak, untuk melestarikan pakaian adat ini biasanya ketika hari-hari penting itu kita diminta untuk memakai baju adat. Dengan seperti itu kita bisa belajar dan juga tahu seperti apa baju adat atau pakaian adat kita. Keberagaman sosial selanjutnya adalah keberagaman tarian daerah. Anak-anak pasti juga sudah pernah melihat tari-tari daerah. Nah, itu di setiap daerah itu juga memiliki tari yang berbeda dan juga memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Di sini anak-anak bisa dilihat gambar tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman lagu daerah. Nah, lagu daerah ini diwariskan secara turun-temurun anak-anak dari nenek moyang kita kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya ke generasi berikutnya, seperti itu. Nah, anak-anak, kita wajib mengetahui atau kalau bisa kita menghafal juga lagu-lagu daerah. Jadi kita bisa tahu dan juga bisa menghargai lagu daerah kita. Nah, di sini ada banyak lagi contoh lagu-lagu daerah. Ada Jeli-Jeli, Suara Jamu, Cuplak Suwong, dan masih banyak lagi. Keberagaman sosial yang terakhir adalah senjata tradisional.
Anak-anak, senjata tradisional itu digunakan sebagai alat perlindungan diri atau digunakan untuk berladang dan berburu. Dan sampai sekarang itu masih kita gunakan seperti celurit, kemudian keris, dan masih banyak lagi. Itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah keberagaman ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan ataupun mata pencaharian warga Indonesia. Anak-anak perhatikan pada gambar ini ada banyak sekali jenis pekerjaan di Indonesia, dan keberagaman ekonomi di Indonesia itu ditunjukkan dengan adanya berbagai jenis pekerjaan ini anak-anak. Ada yang menjadi dokter, guru, arsitek, koki, petani, polisi, tentara, fotografer, wartawan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, kira-kira kalau kalian sudah dewasa pengen menjadi apa ya? Anak-anak perlu tahu bahwa keberagaman ekonomi itu untuk membuat masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, maka kesejahteraan akan tercapai. Nah, orang-orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menikmati hidup, menambah kesejahteraan hidup. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, ini adalah penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Jadi di Indonesia itu banyak sekali ribuan pulaunya. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, meskipun di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman, ada berbagai macam mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, pekerjaan, dan lain-lain, kita harus selalu hidup rukun, saling menghargai, tolong menolong, tidak saling mengejek. Nah, jadi negara kita bisa bersatu. Nah, anak-anak, ini adalah letak geografis Indonesia. Anak-anak bisa lihat itu di Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, dan samudra Hindia, samudra Pasifik. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini anak-anak bisa lebih paham tentang keberagaman Indonesia, lebih mencintai Indonesia, karena Indonesia itu sangat indah dan luar biasa. Anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.